Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan nilai waktu dari uang ya. Berkaitan dengan bab 2 terkait dengan nilai waktu dari uang ini. Apa tuh nilai waktu dari uang ini ya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi pada intinya dalam pengertian nilai waktu dari uang ini ada beberapa konsep ya, beberapa konsep. Yang pertama, konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam aliran kas. Jadi pada intinya setelah kita pelajari di bab 1 terkait dengan tujuan perusahaan yang salah satunya adalah menaikkan nilai perusahaan. Nah, kaitannya dengan nilai perusahaan ini agar tujuan perusahaan bisa tercapai, ini antara lain harus kita kaitannya dengan cash flow perusahaan harus kita kelola dengan baik. Nah, kaitannya dengan aliran kas perusahaan antara kas masuk dan kas keluar ya. Aliran kas ini yang berpengaruh terhadap nantinya adanya perubahan nilai uang. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi nilai uang saat ini berupa present value ya, itu tentu saja akan berbeda dengan nilai uang di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Nah, dari aliran kas tersebut salah satu dengan eh, konsep nilai waktu dari uang itu berhubungan dengan tingkat bunga. Sebagai contoh sederhana ya, nilai uang semisal 1.000 yang dimiliki saat ini berbeda dengan nilai uang 1.000 yang dimiliki 5 tahun lagi ya. Nilai uang 1.000 saat sekarang atau present value itu dinilai lebih tinggi daripada nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value. Ya. Mengapa? Hal ini dikarenakan uang yang 1.000 ya, yang diterima sekarang tersebut mempunyai kesempatan menghasilkan pendapatan ya. Misalnya untuk berdagang, kemudian membelanjakan usaha, atau ditabung di bank dengan menghasilkan laba. Ya, ini merupakan konsep-konsep atau prinsip mengapa ya, terjadi perubahan nilai waktu dari uang. Seperti itu. Kemudian nilai waktu yang akan datang atau future value ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari future value, nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan ya. Secara prinsipnya di sini ada beberapa hal yang mendominasi kaitannya dengan memformulasikan bagaimana perhitungan dalam nilai waktu yang akan datang ya. Yang pertama tadi kaitannya dengan bunga ya. Kita ketahui bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Kemudian terkait dengan bunga sederhana, sebelum kita masuk ke dalam perumusan atau formula dalam perhitungan nilai waktu yang akan datang, bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman. Jadi pokok saja ya. Bunga sederhana dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja ya, investasi yang pokok saja. Nah, kaitannya dengan bunga ini ya, karena ini merupakan sebagai dasar perhitungan nilai waktu yang akan datang yang akan kita cari ya. Dengan rumus apa? Rumusnya adalah SI ya, S besar I kecil PO ya, P besar O kecil dikali I interest ya. Interest itu tingkat bunga, kemudian N jangka waktu ya. Jadi SI itu merupakan jumlah bunga sederhana, kemudian PO pinjaman atau tabungan pokok, kemudian dikalikan jadi pinjaman pokok atau tabungan pokok dikalikan dengan tingkat bunga per periode waktu dalam bentuk persentase ya, berapa persen bunganya, kemudian dikalikan jangka waktu. Nah, itulah perhitungan nilai waktu yang akan datang atau future value. Baik, sebagai contoh, di sini Pak Ali memiliki 80.000
rupiah yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun, ya, selama 10 tahun. Berapakah akumulasi bunga yang akan diterima Pak Ali, ya? Pertanyaannya berapa akumulasi bunganya? Jadi kita dengan rumus tadi SI sama dengan, jadi kita ketahui dulu pinjaman atau tabungan, ya. Kalau di sini menabung berarti tabungannya adalah 80.000, ya. Kemudian dikalikan I, ya. I interest bunganya berarti 10%. Kita jadikan desimal 0,10, ya. Kemudian kita kali selama 10 tahun, ya. Dikalikan 10 berarti, ya, akumulasi bunga yang diterima Pak Ali selama 10 tahun adalah 80.000. Seperti itu perhitungannya. Baik. Kita lanjutkan terhadap nilai yang akan datang tadi, future value. Pada intinya future value ini adalah nilai uang yang akan datang, ya, dari sejumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang. Jadi identifikasinya adalah dimulai dari sekarang, kemudian kita identifikasi nilai uang tersebut pada waktu akan datang berapa. Seperti itu. Kaitannya dengan apa? Dengan tingkat suku bunga atau tingkat bunga, ya, mohon maaf, tingkat bunga tertentu, kan seperti itu, ya. Nah, di sini ada formula, kita susun formula yang membuktikan, ya, menunjukkan adanya nilai yang akan datang, nilai uang yang akan datang. Bagaimana? Ya, rumusnya seperti ini, future value, ya, sama dengan P, ya, O kecil ditambah SI, ya, sama dengan P O kecil ditambah P 0 kecil O kecil, ya, dikali interest dikali N, seperti itu, ya. Atau bisa juga dengan rumus future value untuk nilai N tertentu sama dengan P di O, ya, dikali 1 ditambah I dikali N. Itu. Untuk contoh di atas, berapakah nilai akhir periodenya, ya? Dengan contoh yang ada sebelumnya tadi, berapa selama 10 tahun itu, ya, Pak Ali, berapa nilai akhir periodenya, ya, dengan tabungan 80.000 selama 10 tahun, ya, menghasilkan nilai uangnya berapa dengan tingkat bunga 10% tadi, kan seperti itu. Jadi perhitungannya dengan rumus ini, ya. Jadi kita masukkan saja 80.000 tabungannya dikalikan 1 ditambah interestnya 10%, ya, 0,1, ya, dikalikan 10 tahun. Berarti nilai akhir tabungan dari Pak Ali adalah 160.000, seperti itu. Nah, kadang-kadang diketahui nilai akhir dari suatu deposito dengan bunga I%, ya, per tahun selama beberapa tahun, ya, N tahun, tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui. Ini ada kasus seperti itu. Jadi diketahui nilai akhirnya, ya, suatu deposito bunga sekian, ya, per tahun selama 10 tahun, tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui, ya. Semisal ada kasus seperti itu, bagaimana pemecahannya, ya, untuk mencari pokok pinjaman, ya, atau pinjaman pokok yang diinvestasikan tersebut, ya, yaitu nilai sekarang present value dari pinjaman tersebut PV 0, ya, sama dengan P0, dan seperti itu, atau PO, ya. PVO sama dengan PO sama dengan future value N dibagi 1, ya, ditambah I dikalikan N rumusnya. Ya, dengan rumus ini, semisal ada contoh, ya, nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositkan, ya, dengan bunga 10% per tahun adalah 160.000. Ya, ini coba kita buktikan dari kasus yang kita
kerjakan sebelumnya dari Pak Ali tadi. Kalau sebelumnya kita ketahui ya, awalnya menabung sejumlah uang, kemudian pada nilai akhirnya yang kita ketahui, sekarang dibalik. Nilai akhirnya yang diketahui ya dengan tingkat bunga 10% selama 10 tahun berapa pinjaman pokoknya, kan dibalik seperti itu ya, pinjaman pokoknya berapa. Nah, dengan rumus ini ya, jadi future value N 160.000 dibagi 1 ya, dengan rumus 1 ditambah I, interestnya 10%, 0,1 dikalikan 10 tahun. Ya, berarti pinjaman pokoknya adalah 80.000. Ya, itu. Baik. Terkait dengan bunga majemuk sekarang. Apa itu bunga majemuk ya? Bunga majemuk ini menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi itu ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Jadi hasil bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman itu digabungkan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut ya, dengan demikian seterusnya. Secara umum, nilai masa depan atau future value dari deposit pada akhir periode N adalah dengan rumus future value N ya, sama dengan PO ya dikali 1 plus I ya, kemudian dikali N, atau future value N sama dengan PO dikali future value ini dengan tabel ya, dengan tabel interest factor, future value interest factor atau FVIF. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nanti kita buktikan ya dengan contoh. Misal seorang ingin mendepositkan uang di bank ya, Bank PT Mandiri Jaya sebesar 800.000. Jika tingkat bunga deposito adalah 8% per tahun ya, dan dimajemukkan setiap tahunnya, maka berapakah investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga? Jadi ada 3 pertanyaan terkait dengan deposit uang ya dari PT Mandiri Jaya ini. Oke, langsung saja kita selesaikan satu persatu. Kalau yang ditanyakan investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama, jadi dengan rumus PO ya, future value pertama PO dikali 1 plus I ya, plus I. Jadi langsung saja 800.000 ya, 800.000 uangnya yang ingin didepositkan, kemudian dikalikan 1 ditambah interestnya berapa? 8%, 0,08 ya. Jadi investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama itu mencapai 864.000 dari 800.000. Kemudian tahun kedua berapa? Ya, tahun kedua itu berarti dari future value tahun pertama ya, sama dengan ini tadi rumusnya, kemudian kita tinggal pangkatkan saja ya, dari dengan rumus future value untuk tahun pertama kita pangkatkan 2 kan untuk mencari tahun kedua. Berarti berapa? Ya, dengan rumus 800.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 2 ya, dengan hasil 933.120.000. Nah, begitu juga untuk future value untuk tahun ketiga, berarti kita pangkatkan 3 ya. Kita pangkatkan 3 itu. Nah, dari contoh kasus tersebut kita ketahui di tabel ilustrasi bunga majemuk dari tabungan awal 800.000 dengan bunga 8% ya. Bisa dilihat di tabel ini ya. Tabel ini menunjukkan adanya ini perubahan ya terkait jumlah di tahun pertama, tahun kedua, dan untuk bunga majemuk ya di tahun ketiga. Ya, bisa dicermati di tabel ini sesuai dengan perhitungan yang kita susun sebelumnya.
Baik, untuk tabel 1 contoh dari nilai akhir faktor bunga dari Rp1 pada I% pada akhir periode ke N ya. Future value interest faktornya ya, interest faktor sama dengan 1 plus I pangkat N ya. Ini di lampiran buku ada, nanti silahkan dibuka kembali di bukunya ya, terkait dengan tingkat bunga dan periode ya. Sebagai contoh, nilai akhir tabungan pada faktor bunga 8% untuk 4 tahun. 4 tahun berarti dengan interestnya 8, kemudian N-nya 4 ya, sama dengan 800.000 dikali berapa? 1,360. 1,360 dapatnya dari mana? Kita lihat di tabel ini ya. Di tabel ini dengan tingkat bunga 8% selama 4 tahun ya. Jadi di sini ya bisa dilihat ya. Bisa dilihat bahwa dengan tingkat bunga 8% ya. Kemudian selama 4 tahun ya, selama 4 tahun ya, ini menunjukkan nilai, ini tinggal kita kalikan ya, 1,360 ya, dan kita kalikan dengan 800.000 seperti itu. Nah, kaitannya dengan future value tadi sudah nilai masa depan ya. Kemudian kita perlukan juga identifikasi terkait present value, nilai sekarang ya. Present value atau nilai sekarang itu merupakan besarnya jumlah uang ya, pada awal periode yang diperhitungkan. Jadi pada awal periode itu sudah diperhitungkan dulu dengan tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang ya, baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi konsepnya berbeda ya, kebalikan dari future value tadi. Ya. Future value itu mengidentifikasi nilai mata uang atau nilai uang ya, nilai uang ke depan. Ya. Kalau future value pada awal periode itu berapa sebelumnya, jadi flashback kembali. Oke, dengan rumus future value, ya, future value N ya, sama dengan PO dikali 1 ditambah I dikalikan N, atau ini untuk future value ya. Jadi turunan dari future value untuk mencari nilai present value ya. Mencari nilai present value dengan future value ya, rumusnya future value N dibagi 1 plus 1 pangkat N, atau future value N sama dengan dikali 1 dibagi 1 plus I dikali N. Misalkan berapakah jumlah sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima. Identifikasinya akan seperti itu. Dengan bunga 11% ya. Kita masukkan saja dengan rumus ini ya. Jadi future value jumlah berkembang ya 16 juta ya, 16 juta kita kalikan 1 dibagi 1 plus 0,11 pangkat 5, karena di sini ada 5 tahun ya, interestnya 11%, 0,11 ya, seperti itu. Jadi hasilnya 9.488.000. Berarti jumlah uang sekarang ya, sekarang yang akan besok 5 tahun ke depan menjadi 16 juta adalah 9.488.000. Ya, perhitungan ini juga bisa langsung ya, menggunakan tabel ya, nilai sekarang faktor bunga. Di lampiran buku kalian juga sudah ada tabelnya, tabel present value dan future value, nanti bisa dilihat.
dan annuity juga ada, ya. Nah, ini cuma ilustrasi di tabel ya, terkait dengan perhitungan tadi, dengan perhitungan secara cepatnya ya, dengan tingkat bunga 11% ya, 11% ya, dengan tingkat bunga 11% selama 5 tahun ya. Jadi kita ketahui ya, tinggal kita kalikan 16 juta dikali 0,593, hasilnya sama ya. Di sini hasilnya 9.488.000. Baik, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya terkait dengan nilai waktu uang ya. Ini kita juga harus memperhatikan terkait dengan anuitas atau annuity ya. Jadi apa itu anuitas ya? Anuitas ini merupakan suatu rangkaian ya, rangkaian pembayaran uang ya, dalam jumlah yang sama, jumlah nilainya sama, yang terjadi dalam periode waktu tertentu ya. Dalam anuitas ini ya, itu ada dua macam anuitas ya, anuitas biasa atau ordinary annuity, atau anuitas tertunda. Ini merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu ya. Kemudian anuitas jatuh tempo. Apa itu anuitas jatuh tempo? Itu apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka rangkaian tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo ya. Ya, terkait dengan dua macam anuitas ini ya, kita mencoba menentukan besarnya nilai anuitas ya. Jadi besarnya nilai anuitas itu bisa kita identifikasi baik nilai masa datang ya, nilai masa datang dan nilai sekarang, seperti yang kita pelajari terkait dengan present value dan future value, itu berlaku juga terhadap anuitas ini ya. Baik, terkait dengan anuitas nilai masa datang sekarang ya, atau future value annuity ya, future value annuity dengan rumus R dikali sigma ya, sigma dari 1 plus interest pangkat N dikurangi 1 dibagi I ya. Atau bisa juga dicari future value annuity tahun ke N sama dengan R ya, dikali dengan tabel. Tabel apa? Future value interest factor annuity ya. Jangan sampai salah ya. Kalau tadi future value interest factor untuk khusus kita cari perhitungan future value ya, tetapi kalau annuity harus kita tabelnya juga tabel annuity ya. Jadi tabelnya berbeda. Oke. Jadi future value annuity itu menunjukkan nilai masa depan annuity sampai periode N. Kemudian R itu pembayaran atau penerimaan setiap periodenya, itu R ya, pembayaran atau penerimaan setiap periode, revenue-nya. Kemudian N itu jumlah waktu anuitas. Kemudian untuk future value interest factor itu nilai akhir faktor bunga annuity pada I% untuk N periode. Jadi kita cari berapa bunganya, kemudian jangka waktunya berapa periode, menggunakan tabel sebagai contoh ya. Apabila aliran kasnya 8.000 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8%, ya, hitung nilai anuitas yang akan diperoleh. Anuitas yang akan diperoleh berapa ya besarnya? Dengan rumus
Tadi ya, kita masukkan berarti R-nya revenue atau aliran kas per tahunnya 8.000, kemudian kita kalikan 1 ditambah 0,08. 0,08, ingat ya interestnya, bunganya 8%. Selama berapa lama ya? Selama 3 tahun, berarti pangkatnya N-nya 3 dikurangi 1 dibagi 0,08 dibagi interest kembali. Ya, dengan hasil berarti selama 3 tahun future value annuity-nya adalah 25.968. Jadi pembayaran uang ya dengan jumlah yang sama selama 3 tahun ya itu adalah 25.968.000 ya. Oke, jika menggunakan tabel nilai akhir annuity, faktor bunga annuity ya bisa dilihat di lampiran di buku untuk tabelnya. Jadi tadi ya diketahui untuk bunganya adalah 8%. Kita ketahui di sini. Kita cari dulu bunganya berapa persen. Kemudian selama berapa lama? Ya, selama 3 tahun ya, 8% selama 3 tahun. Nanti di sini kita lihat di periodenya N-nya 3 tahun. Ya, kita tarik garis lurus. Nanti di sini ya 8% selama 3 tahun kan seperti itulah. Nah, ini 3,246. Apakah sama dengan perhitungan? Ternyata sama ya. Ya, 8.000 dikali 3,246 menggunakan tabel. Ya, tabel menunjukkan bahwa jumlahnya adalah sama dengan perhitungan di atasnya. Oke, perhitungan nilai majemuk ya. Di atas tadi diasumsikan bahwa pembayaran bunga dalam 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali, tetapi pada kenyataannya pembayaran bunga bisa saja 2 tahun itu 2 kali dalam setahun ya, maksud saya 2 kali dalam setahun atau 4 kali mungkin dalam setahun atau 12 kali, jadi per bulan melakukan pembayaran. Nah, jika bunga dibayarkan M kali setahun, maka nilai yang akan datang dari annuity dapat dicari dengan rumus ini ya. Rumusnya future value N sama dengan present value ya, atau nilai sekarang dikali 1 ditambah I dibagi M ya, kemudian pangkat M dikali N, pangkatnya dikalikan ya, kalikan juga, dimana ya M merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun ya, frekuensinya berapa kali dalam 1 tahun, kemudian N-nya adalah jumlah tahun ya. Oke, sebagai contoh di sini Tuan B menabung di BCA sebesar 20.000 ya dengan tingkat bunga 12% per tahun ya, dan bunga dibayar 2 kali setahun. Berapakah jumlah tabungan pada akhir tahun pertama dan berapa pada akhir tahun kedua ya, tahun pertama dan pada akhir tahun kedua. Oke, yang pertama jumlah tabungan pada tahun pertama sekarang ya. Tahun pertama kita masukkan di rumus tadi untuk present value, menabung sekarang 2.000 sorry ya, 2.000 kemudian dikali 1 ya ditambah 0,12 ya, karena apa? Bunganya 12%. Kemudian dibagi M, berapa kali dalam setahun membayar bunganya? 2 kali setahun, berarti 2 kemudian M-nya di sini juga 2 dikali berapa tahun ini? Ya, tahun pertama ya. Jumlah tabungan pada akhir tahun pertama berarti di sini 1 dikalikan 1 ya. Kemudian hasilnya adalah 2.247,20. Nah, dan berapa pada akhir tahun kedua? Berarti kita ini saja ganti ya. N-nya menjadi 2.
ya. Tadi 1 di sini. Berarti di sini kita gantikan 2, berarti pangkatnya di sini adalah 4, ya. Hasilnya adalah 2524,95, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi anuitas nilai massa yang akan datang, ya, sekarang kita cari anuitas nilai sekarang. Ya, bagaimana perbedaannya ya? Jadi nilai anuitas sekarang itu didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk ya saat ini atau sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periodik R dan N sebesar jangka waktu anuitas. Ya, secara sistematis nilai sekarang dinyatakan dalam rumus ya. Present value annuity N ya sama dengan R dikali sigma 1 dibagi 1 plus I kalikan N atau sama dengan R dikali 1 min dalam kurung 1 dibagi 1 plus I ya pangkat N dibagi I. Bisa juga menggunakan tabel ya. Untuk tabelnya dari R kali tabel present value interest factor annuity ya. Jadi tabelnya juga present ya. Present value karena nilai sekarang. Tapi yang annuity ya. Seperti itu. Oke, sebagai contoh aliran kas 8.000 per tahun itu diterimakan selama 3 tahun yang dinilai sekarang. Berapakah nilai aliran kas tersebut bila dinilai sekarang dengan tingkat bunga majemuk 10% per tahun ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi diketahui aliran kas itu 8.000 per tahun diterima selama 3 tahun yang dinilai pada saat ini ya sekarang. Jadi bagaimana nilai aliran kas tersebut bila dinilai sekarang dengan tingkat bunga majemuknya 10% per tahun. Oke, kita masukkan di rumus ya. Rumus berarti R tadi dikali 1 ya, R-nya adalah ini 8.000 kemudian dikali 1 ya dikurangi 1 ya, kurangi 1 dibagi 1 ya plus interestnya tadi 10% berarti 0,10 selama berapa tahun? 3 tahun berarti pangkat 3 kemudian dibagi ya interest lagi 0,10 ya. Kemudian selanjutnya tuh dihitung ya diperhitungkan kemudian hasilnya adalah selama present value annuity selama 3 tahun ya dari 8.000 ya menjadi 19.896 ya. Kalau menggunakan tabel bagaimana lebih mudah lagi ya. Menggunakan tabel kita lihat bunga majemuknya 10%. Di tabel itu kita lihat 10% selama berapa tahun? 3 tahun berarti di sini 3 tahun berarti lewat sini ya. Kita tarik garis lurus. Nah, di sini 2,487. Berarti kita kalikan 8.000 hasilnya sama. 19.896 ya. Oke, demikian ya, materi dari saya ya terkait dengan pertemuan kedua ini ya, present value atau future value terkait dengan nilai waktu dari uang ya. Waktu dari uang nanti untuk pendalaman materi silahkan pelajari juga di bukunya ya dan modul yang akan saya share di MS Team atau penugasan.
Baik, dari saya cukup. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.